Oke, halo guys. Kita balik lagi ya. Ini kita sekarang di pertemuan ke-8 dari 12 ya. Udah mau habis, udah mau sampai penghujung. Nah, jadi kemarin itu kan kita udah belajar tentang pembebanan ya di sesi pertamanya dan di sesi keduanya itu kita belajar tentang desain tahan konsep gempa lah ya kita bilangnya konsep gempa. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ketidakberaturan struktur, gitu ya. Jadi kalau seandainya gedung kita itu cuma kotak-kotak aja itu kita sebut dengan gedung yang beraturan atau regular building. Nah, kalau gedungnya udah bentuknya macam-macam, maksudnya kayak misal kayak candi gitu ya, bertrap-trap, terus misalnya eh, banyak tekak-tekuknya, bentuknya L lah, bentuknya H, bentuknya Z gitu ya. Nah, itu kita sebut sebagai bangunan yang irregular, yang tidak beraturan ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana pengkategoriannya. Oke, kita share screen dulu ya. Nah, oke. Sudah di layar kalian lagi loadingnya. Nah, oke ya. Nah, jadi di pertemuan kita yang ke-8 ini, itu kita akan membahas tentang ketidakberaturan struktur. Nah, topiknya itu mencakup empat ini gitu ya. Jadi, ketidakberaturan struktur itu kita bagi jadi dua, horizontal dan vertikal. Nah, masing-masing dari mereka itu kita akan bagi lagi menjadi lima. Jadi, sebenarnya ketidakberaturan struktur itu totalnya, secara total itu ada 10 gitu ya. Dan nanti akan gue infokan bahwa sebenarnya kalau secara cepat nggak usah 10-10-nya dihitung, nggak usah 10-10 dicek tuh nggak ada masalah gitu ya. Cuma dua sebenarnya yang utama yang perlu dicek itu nanti akan kita bahas ya. Nah, terus akan kita bahas tentang penalti ketidakberaturan. Kan kita tahu ya, ketidakberaturan itu kan sesuatu yang tidak baik untuk gedung. Berarti kalau ada terjadi itu berarti harus ada penanganan. Nah, penanganannya itu adalah berupa penalti-penalti yang harus kita lakukan dalam analisis dan desain kita, gitu ya. Nah, terus yang terakhir akan gua perlihatkan struktur tahan gempa, perilakunya yang baik seperti apa. Itu video animasi yang terakhir ya. Oke, jadi yang pertama dari ketidakberaturan struktur horizontal itu adalah ketidakberaturan struktur torsi. Nah, itu yang paling pertama. Nah, ketidakberaturan struktur torsi itu sebenarnya terjadi karena adanya perbedaan antara, jadi kalau seandainya kita punya sebuah denah kotak gitu ya, kita punya yang namanya pusat massa atau center of mass sama center of rigidity, kekakuan. Ya, jadi kalau seandainya massa pada satu lantai ini merata semua gitu ya, dari ujung sampai ujung sama, berarti kan pasti di tengah-tengah titik berat massanya. Terus kalau seandainya ukuran balok, ukuran kolomnya semua simetris, berarti kekakuannya juga titik beratnya pasti di tengah. Bayangin kalau seandainya kalian punya denah kotak, tapi massanya misalnya separuh-separuh, di sini lebih berat, di sini lebih ringan, gitu. Tapi ukuran balok sama kolomnya semua disamain. Berarti kan titik kekakuannya pasti di tengah center of rigidity-nya. Center of mass-nya nggak tahu di mana lah gitu ya. Jadi semu gaya itu pasti selalu mau bergerak ke arah center of rigidity. Jadi gaya itu kalau ke center of rigidity kita pindahin maka akan terjadi momen, ya. Nah, momennya inilah yang menyebabkan adanya puntir pada gedung kita. Puntirnya dari arah denah ya, secara denah terjadi puntir pada gedung kita. Ya, itu yang kita coba hindari. Boleh ada, boleh, tentunya boleh, tapi nggak boleh sampai over dari persyaratan yang diberikan. Gitu ya. Nah, jadi persyaratannya itu adalah kalau seandainya dia rasio, kalau dia rasio simpangan antar tingkat ya, simpangan antar tingkat rata-rata, bentar, ini aja deh gampang ya. Kalau dia simpangan antar tingkat rata-ratanya dan ini ya batasnya 1,2 1,4 dari simpangan rata-rata dan simpangan maksimumnya itu ada di antara dua batas itu, maka kita sebut dia masuk ke ketidakberaturan torsi 1A. Kalau dia lebih kecil daripada 1,2 simpangan rata-rata, itu berarti tidak ada ketidakberaturan struktur torsi. Kalau dia lebih besar dari 1,4, itu kita kategorikan 1B atau ketidakberaturan torsi berlebihan. Tentunya yang 1B itu teramat sangat kita hindari. 1A itu masih acceptable. 1B itu dihindari. Meskipun kalau secara teknis sebenarnya dilarang kalau KDS-nya E atau F.
D masih boleh, tapi cenderung kita hindari sih kalau yang ketidakberatan torsi 1B itu, gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah ini kata-katanya adalah simpangan antar tingkat. Kalau Inggrisnya itu adalah drift, ya. Nah, nanti di belakang kita akan lihat ada yang namanya displacement. Ya, jadi drift dan displacement itu harus dibedakan. Displacement itu adalah kalau kita punya jepit bebas dan deformasinya kayak gini, ini delta, maka ini displacement. Nah, kalau seandainya kita punya lantai, jadi ini delta satu, delta 2, delta 3 ya. Delta satu dikurang delta 2 itulah drift. Gitu ya. Jadi harus dibedakan antara drift dengan displacement, harus disadari. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah satu dari dua item yang wajib dicek untuk ketidakberaturan struktur dari 10 pemeriksaan gitu ya. Jadi ketidakberaturan torsi ini satu dari duanya yang gue bilang wajib ya. Nah, ini adalah contoh analisis ketidakberaturan torsi. Jadi ini adalah hasil dari ITEPS nih, gitu ya. Yang ke kiri ini adalah hasil dari ITEPS. Jadi sebenarnya kita tinggal cek aja apakah rasionya itu 1,2 atau 1,4 dari angka ini yang dikasih ITEPS. Kalau males masuk Excel ya secara mata juga udah bisa gitu ya. Cuma kan kadang kita perlu tabel ini untuk masuk ke dalam laporan struktur kita gitu. Tapi kalau untuk pemeriksaan aja ya secara mata aja cukup sih gitu. Yang penting nggak ada yang lebih besar dari 1,4 ya itu oke. Kalau angkanya semua di bawah 1,2 berarti tidak ada ketidakberaturan struktur. Sesederhana itu saja. Oke, terus kita lanjut. Nah, yang kedua itu adalah ketidakberaturan struktur sudut dalam ya, sudut dalam. Nah, ketidakberaturan ini pasti terjadi kalau gedung kalian itu pokoknya ada menyingkul lah, entah itu L, entah itu kalian gedungnya H, entah itu misalnya Z begini. Pokoknya selama dia ada sudut menyudut gitu ya, menyudut siku, nah itu pasti masuk ketidakberaturan struktur sudut dalam. Ya. Secara teknis, dia ini baru menyatakan dia ada ketidakberaturan struktur dalam kalau seandainya tekukannya ini ya, tekukannya PX itu lebih besar daripada 15% dari total. Gitu. Jadi dia kasih margin itu ini cuma boleh 0,15 dari total. Baru dianggap tidak punya ketidakberaturan ini. Kalau seandainya dia lebih besar dari 15% gitu atau 0,15 dari panjang totalnya, maka dia masuk ke tidak beraturan sudut dalam gitu ya. Nah, salah satu cara yang paling logis gitu ya kita bilang yang paling logis adalah kita melakukan dilatasi struktur. Jadi seperti yang di kanan ini, jadi kita pisahkan gitu antara kaki yang satu dengan kaki yang lainnya. Jadi dia anggapannya kayak dua gedung kotak. Nah, itu kan jadi secara teknis, secara teori lebih ideal. Tapi melakukan dilatasi struktur itu tidak sesederhana itu. Kenapa? Karena berarti di sini nanti ada kolom double, nanti fondasinya bagaimana, terus harus diberikan dilatasi berapa jaraknya. Nah, itu tidak sesederhana itu melakukan dilatasi. Makanya umumnya biasa kita tetap hajar pokoknya ya jadi satu aja, cuma kita perhitungkan ketidakberaturan strukturnya itu lebih mudah dibanding kita harus melakukan dilatasi gitu. Selama efeknya tidak terlalu signifikan karena disatukan ya kita pasti tetap ambil jalan itu gitu ya. Nah, terus ada ketidakberaturan diskontinuitas diafragma ya. Nah, jadi ketidakberaturan ini itu pastinya ada kalau di struktur-struktur kayak stadion, gor, mall gitu ya, yang voidnya itu rasionya bisa sampai 50% atau lebih dari luas lantai gitu. Nah, itu baru masuk ke ketidakberaturan diskontinuitas diafragma ini. Selama lebih kecil dari itu berarti tidak masuk ya. Nah, dan ini juga salah satu yang bisa kita lihat secara visual aja kadang gitu ya. Jadi yang nomor satu ini kan sangat hitungan nih, sampai perlu dari ITAPS gitu ya. Nah, yang kedua ini bisa secara visual gitu ya. Kalau kita lihat dia udah tekuknya agak dalam ya berarti udah pasti masuk. Ini juga kita bisa lihat voidnya kurang lebih ya. Kalau gede-gede-gede ya mungkin udah masuk gitu. Kadang nggak perlu dihitung. Nah, yang nomor 4 ini juga tidak perlu dihitung. Ini dilihat aja sistem strukturnya. Apakah terjadi pergeseran sistem penahan G lateralnya. Dalam kasus ini mereka kan contohnya lebih banyak pakai shear wall ya, makanya digambar shear wall. Nah, ini juga berlaku untuk kolom. Gitu. Jadi apakah kolomnya menerus atau tidak? Ya, itu.
itu yang jadi parameter untuk nomor 4 ini. Kalau kolomnya lurus semua ya berarti tidak ada ketidakberaturan ini. Kalau seandainya kolomnya, apalagi kalau yang berkecimpung di rumah tinggal ya, tapi rumah tinggal sih nggak analisis gempa, jadi sebenarnya nggak perlu-perlu amat gitu untuk ketidakberaturan ini. Ya. Nah, tapi kalau untuk gedung mungkin ada karena keterbatasan arsitektural atau apa dan harus sampai kolomnya itu geser. Nah, itu berarti masuk ketidakberaturan ini ya. Nah, yang terakhir adalah ketidakberaturan sistem non-paralel. Jadi, ketika sistem penahan gaya lateral kalian atau frame kalian itu tidak ortogonal, maksudnya nggak 0 dan 90 derajat, dia menyudut segala macam, itu kita sebut dia ada ketidakberaturan sistem non-paralel. Kenapa? Karena pada dasarnya basis semua penelitian, basis semua analisis itu sebenarnya berdasarkan sumbu global aja gitu, 0 90 derajat gitu ya, sumbu siku begini, XY biasa. Nah, jadi mereka memperhitungkan kalau seandainya karena permintaan arsitektural jadi aneh segala macam, berarti kalian harus memasukkan ketidakberaturan ini. Tujuan mereka sebenarnya itu. Oke, kalian kalau ada pertanyaan, feel free to ask ya. Kita 1 menit dulu. Oke, habis ya. Nah, kita lanjut. Sekarang tadi kita udah bahas 5 item dari ketidakberaturan struktur horizontal. Ya, sekarang kita akan masuk ke ketidakberaturan struktur vertikalnya. Ya. Nah, ini si kekakuan tingkat lunak ini adalah nomor 2 dari 2 yang wajib diperhitungkan dalam ketidakberaturan struktur. Ya, jadi 8 lainnya itu kalian boleh cuma sekedar lihat-lihat oke-nya ini nggak masuk kayak ini masuk oke. Tapi 2 ini kalian perlu perhitungan yang harus reliable ya, harus yakin bahwa perhitungannya benar karena 2 ini yang cukup signifikan. Ya. Jadi ketidakberaturan struktur, ketidakberaturan kekakuan tingkat lunak ini ya, atau kita biasa sebutnya bahasa kerennya adalah soft story, ya soft story. Nah itu adalah ketidakberaturan yang terjadi kalau ada satu lantai yang kekakuannya lebih rendah daripada lantai lainnya. Contoh yang paling gampangnya adalah ketika ketika kalian membuat misalnya kalau seandainya contoh paling gampangnya itu misalnya kalian membuat suatu ballroom ya dan ballroomnya itu bukan lantai paling atas, bukan lantai paling bawah, misalnya di tengah-tengah gitu. Kan ballroom perlu ceiling height yang tinggi ya. Nah, itu biasa berarti tinggi lantar-lantainya harus lebih tinggi atau misalnya bikin ballroom di lantai pertama berarti ceiling height lobby atau lantai pertama itu kan perlu tinggi dan seterusnya. Dengan perlunya ceiling height yang tinggi, berarti elemen kolom itu mempunyai tinggi yang lebih tinggi dibanding lantai-lantai lainnya. Nah, semakin panjang suatu elemen dengan dimensi yang sama, itu kan berarti kekakuannya semakin rendah ya. Karena kekakuan itu adalah fungsi dari E kali I dibagi L. Jadi kalau E dan I-nya sama tapi L-nya semakin besar, berarti kekakuannya semakin rendah. Gitu ya. Nah, kita menghindari terjadi penurunan kekakuan yang signifikan. Ya, makanya dia di sini batasi bahwa cuma boleh 70%, 80% gitu ya. Pokoknya dia batasi. Nah, terus next ini adalah contoh untuk analisisnya ya. Lagi-lagi ini yang di kiri ini adalah dari ITEPS ya. Jadi kita tinggal buatkan algoritma untuk ngecek apakah dia yes atau no terhadap persyaratan 70 dan 80% itu. Ya.
Kalau seandainya sampai dia menyatakan bahwa yes ada, nah itu sih boleh tetap kalau mau dibiarkan oke, tapi biasanya secara engineering judgment gitu ya, secara keputusan kita, biasa kita sangat menghindari yang satu ini. Torsi tadi masih acceptable, ini sebisa mungkin dihindari gitu ya. Cara menghindarinya gimana ya? Kita tambah kekakuannya, entah itu perbesar dimensi kolom atau di lantai itu ada kolom tambahan gitu dan sebagainya, itu harus diakali kalau seandainya mau mengurangi si soft story ini gitu. Nah, terus yang kedua adalah ketidakberaturan struktur massa. Jadi ini misalkan lantai tertentu, kayak misalnya kalau di apartemen kan ada satu lantai misalnya rooftop pool, atau di tengah-tengah gitu ya, nggak sampai atap, tapi di tengah ada pool, atau ada ruangan genset, ada ballroom segala macam. Itu kan secara massa, lantai itu akan lebih berat dibanding lantai lainnya yang mungkin fungsinya sebagai office, atau fungsinya sebagai apartemen. Berarti lantai tersebut punya massa yang lebih tinggi. Nah, peraturan juga mengharuskan tidak boleh terjadi perbedaan massa yang cukup besar karena dikhawatirkan ada kayak ibarat misalnya ya, kalau kalian pernah lihat model struktur gitu ya, misalnya ada lomba bikin struktur tahan gempa terus digoyangkan ya, digoyang. Nah, ini kan strukturnya kan jek 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 ya. Nah, itu aja asumsinya adalah dengan beban mereka pasti sama dari ujung sampai bawah. Nah, kalau seandainya beban yang misalnya di sini lebih berat, maka nanti akan misalnya ini cek 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 gitu. Jadi lantai yang lebih berat itu akan punya goyangan yang lebih dahsyat seperti itu. Makanya dihindari sekali adanya perbedaan yang signifikan. Boleh beda, tapi dia dibatasi di nggak boleh lebih dari 1,5 kali lantai terdekatnya gitu. Ya itu udah cukup generous sih ya, 1,5 kali itu menurut gue. Kalau kalian ada pertanyaan, feel free saja ya. Kapanpun kalian mau tanyakan di kolom itu, silakan gak usah nunggu 1 menit itu. Takutnya keburu lupa ya. Jadi feel free aja to ask. Nah, ini adalah ketidakberaturan massa ya. Nah, ini yang di kiri ini adalah yang dikasih tabs. Tentunya ini nggak mau masuk Excel juga nggak apa-apa, tinggal dilihat gitu ya. Oh, sorry, yang ini tuh gini deh. Nah, ini, nah gitu. Ini e-tabs ya. Ini ke kanan manual. Jadi e-tabs cuma kasih berat, rasionya kita masukin rumusnya di Excel sendiri. Terus baru kita cek yes atau no gitu. Ya, ini yang paling sederhana dari semua sih kalau hitungannya, tinggal bagi berat lantai atas sama berat lantai bawahnya ya, dicari rasionya. Nah, yang berikutnya adalah ketidakberaturan struktur geometri vertikal. Ya, jadi ini adalah yang gue bilang kalau seandainya kalian mau buat struktur dengan model kayak candi gitu ya. Nah, ini atau setbacknya, kita bilangnya setbacknya itu dibatasi, tidak boleh lebih dari 130%. Ya, gitu. Karena yang paling ideal itu adalah yang atas sampai bawah sama. Itu yang paling ideal gitu. Tapi ini adalah salah satu yang kalau seandainya kejadian, oh ya sudah gitu, ya sudah gitu. Karena penaltinya nggak gitu berat-berat banget gitu. Next adalah in plane discontinuity irregularity, yang di sini ini gue pakai Inggris karena kalau kalian cek SNI bahasa Indonesianya agak nggak bagus juga gitu ya, dan panjang ya. Nah, jadi ini terjadi kalau seandainya ini yang gue bilang ini ada ballroom gitu ya, di bawah ini office atau apartemen, terus di sini baru office atau apartemen. Jadi ada beberapa kolom yang kita bilang itu kolom langsing karena dia langsung naik 2 lantai sekaligus tanpa ada balok ya. Ini kan harusnya ada balok nih, ini harusnya gini ya, dan dia nggak ada gitu. Nah, itu biasa kita sebut kolom langsing. Nah, kalau seandainya terjadi hal seperti ini, maka pasti masuknya ke in-plane discontinuity gitu. Kenapa ini sampai dipermasalahkan? Karena gaya itu bekerja pasti dari yang kaku ke kaku gitu. Ini kan pasti lebih lemas, lebih lemah gitu ya, lebih tidak kaku. Berarti dari sini gayanya itu nggak akan turun ke bawah sini nih. Gayanya pasti akan pindah ke kanan sini. Berarti elemen transfernya ini akan mengalami gaya yang dahsyat gitu. Jadi sebenarnya bukannya tidak boleh, boleh, tapi harus diperhitungkan gitu. Kalau seandainya mau ada struktur yang seperti ini. Nah, terus yang terakhir ada weak story. Weak story sama soft story ini sebenarnya serupa tapi tak sama gitu ya, serupa tapi tak sama. Jadi di yang weak story tadi itu
parameter perhitungannya adalah stiffness atau kekakuan, sedangkan di weak story ini parameter perhitungannya adalah kekuatan ya. Jadi yang tadi kekakuan, yang ini kekuatan. Tapi cara pemeriksaannya sama ya, dilihat rasio antar lantainya gitu ya. Dan tujuannya juga sama untuk menghindari adanya satu lantai yang lebih lemah dari yang lantai lainnya gitu. Nah, ini juga ya perhitungan dari ITEPS-nya itu yang sebelah kiri ini. Yang kanan itu kita bikin sendiri di Excel. Oke, dari kalian mungkin kalau ada pertanyaan silakan ya. Tanyakanlah sebanyak-banyaknya gitu ya. Apalagi kalau kalian berkecimpung di desain gedung ya. Mungkin kalian punya lebih banyak pertanyaan terkait hal ini gitu ya. Mungkin kalau desainnya lebih ke arah rumah tinggal ya mungkin banyak pertanyaannya di kelas-kelas basic kemarin gitu ya. Silakan bertanya. Oke, habis ya countdownnya kita lanjut. Nah, karena kita udah belajar 10 ketidakberaturan tadi, gitu ya, 10 ketidakberaturan tadi. Nah, kalau kita seandainya udah analisis nih nomor berapa aja yang masuk sebagai ketidakberaturan di desain kita. Nah, ada beberapa penalti yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah itu dibatasi untuk analisis gempanya. Jadi analisis gempa sebagaimana kita tahu umumnya itu dikategorikan jadi tiga ini gitu ya. Yang pertama adalah gaya lateral ekuivalen atau ekuivalen lateral force ya, atau mungkin gaya statik ekuivalen yang terkenal namanya ya. Yang kedua adalah analisis spektrum respons ragam atau MRSA, modal response spectrum analysis ya, atau analisis respons spektrum umumnya ya. Terus yang ketiga yang paling sakti adalah respon riwayat waktu atau time history analysis. Ya, tentunya ini sih advance gitu ya dan jarang sekali orang pakai kecuali proyeknya mau eh, ini apa namanya assessment gedung tinggi existing ya sampai tahap nonlinear atau mau performance based design. Nah, biasa baru nyentuh-nyentuh ke time history analysis. Tapi selama masih yang desain normal-normal saja biasa kita berkecimpung di dua pertama aja. Ya, dan kalau kalian punya ketidakberaturan struktur, maka kalian sudah pasti harus pakai yang ini nih, karena ini tidak diizinkan kecuali item-item di atasnya ini gitu. Dan kalian harus baca satu-satu. Makanya desain itu orang biasa pokoknya males baca ini, pakai aja udah modal respon spektrum gitu, udah selesai. Nggak bakal jadi persoalan. Mau ada ketidakberaturan, nggak ada ketidakberaturan tetap oke-oke aja. Gitu ya. Nah, terus ini kalau seandainya terjadi ketidakberaturan torsi, maka kita perlu melakukan yang namanya amplifikasi torsi. Ya. Jadi torsi itu tidak ada ketidakberaturan torsi, kita harus input torsi tak terduga namanya. Itu 5%, 0,005 ke dalam aplikasi struktur kita ya. Nah, nilai ini harus dikalikan dengan suatu faktor AX kalau ada ketidakberaturan struktur. AX ini berapa? Nah, ini rumusnya nih. Kalau dilihat ini sama-sama delta nih sama yang depan. Tapi bahasa penjelasan adalah perpindahan perpindahan ya, perpindahan. Kalau tadi adalah simpangan rata-rata. Ya, jadi ini perpindahan maksimum dibagi 1,2 perpindahan rata-rata. Tadi adalah simpangan rata-rata. Ya, jadi bukan perpindahan. Jadi itu yang gue bilang bedanya drift dan displacement. Inggrisnya lebih enak drift dan displacement. Ya, dan AX ini dibatasi tidak perlu lebih dari 3. Tapi kalau sampai kalian angkanya melebihi 3 itu juga tanda tanya buat buat gua ya sebagai perencana kenapa bisa sampai sedahsyat itu angka amplifikasinya apa yang salah gitu ya. Nah, alasan sebenarnya kenapa kita harus melakukan amplifikasi torsi adalah, kan kalau kita bicara torsi, berarti kan ada momen seperti ini ya. Berarti di luar gaya gempa yang normal, maka rangka-rangka di
ujung itu pasti akan mendapat gaya tambahan dong ya. Prinsip dari kayak reaksi peretakan ada momen kan, berarti di sini ada reaksi-reaksi yang akan menambah ke gaya-gaya yang sudah didistribusi pada awalnya gitu ya. Jadi dikhawatirkan kolom-kolom perimeter itu akan rusak duluan dibanding yang dalam karena adanya ketidakberaturan torsi ini gitu kalau tidak diperhitungkan ya. Nah, terus juga perlu dilakukan analisis amplifikasi gaya gempa ketika kalian menganalisis diafragma. Ya, tentunya diafragma ini cukup advance dan mungkin tidak diperlukan untuk proyek-proyek tertentu. Maksudnya hanya diperlukan untuk proyek-proyek tertentu. Ya, jadi ini ada amplifikasi 25% untuk analisis diafragma, elemen kolektor dan sambungannya gitu ya. Ini untuk analisis diafragma. Bukan untuk besar gaya gempa yang bekerja pada gedung kita ya, amplifikasi ini ya. Amplifikasi ini untuk diafragma. Nah, ini adalah yang tadi mau di-show ya, perilaku struktur tahan gempa. Ya, jadi kalian lihat yang di atas itu adalah perilaku yang jelek, bahwa ada soft story gitu ya, ada soft story di bawah, terus shear wall-nya itu nggak menerus ya, terus apa namanya ada kolomnya nggak strong kolom weak beam ya, bandingin dengan yang di bawah gitu, bandingin dengan yang di bawah itu lantai pertamanya kaku, terus dinding-dinding gesernya menerus, terus ada strong column weak beam. Nah, ini adalah perbandingan struktur yang tidak baik versus struktur yang baik. Tentunya kita ngincer ya desain kita seperti yang bawah gitu ya. Oke, bagi kalian yang mau drop any questions, ini sudah sampai penghujung sesi kita kali ini. Silakan kalau dari kalian ada yang punya pertanyaan ya, ada yang punya pertanyaan silakan ditanyakan sebanyak-banyaknya ya. Nanti akan kita bahas di live session tentunya. Oke, sudah habis ya? Sip. Kenapa dia mengulang lagi? Sip. Oke, thank you guys. Nanti pertanyaan-pertanyaan kalian tentunya akan kita bahas ya pada saat live session. Gue akan mencoba untuk masuk lebih awal supaya kita bisa start lebih awal juga. Um, jadi thank you guys sudah mendengarkan. See you in live session.